Nah, halo semuanya, selamat datang di channel tanpa budget. Channel yang nggak tahu lah ini nasib channelnya gimana gitu. Terakhir saya upload tuh yang live ya, November 5. Oh iya, yang live. Terusnya saya 1 bulan live stream tapi belum males. Hari ini saya akan membahas tentang value pada tekstur. Sebenarnya value itu digunakan pada beberapa hal ya. Kalau kalian menggunakan di Photoshop, value itu seperti gelap dan terang gitu. Sebenarnya di video yang sebelumnya juga pernah saya bahas ya, di pembahasan tentang tekstur gitu. Kalau value ini saya akan beri nama pembahasan tentang value. Kita untuk membahas value, saya akan gunakan saja ini blend dan shading. Nah, sebelum saya bahas tentang value itu kan sebuah angka ya, dari 0 sampai 1 dan atau mungkin dari minus tidak terbatas sampai positif tidak terbatas gitu. Kita sepakati dulu. 0 itu hitam atau tanpa cahaya, 1 itu atau semakin positif, semakin tinggi positif itu semakin bercahaya gitu, semakin terang gitu. Kita bisa buktikan dengan cara misal saya hapus saja ini, kemudian saya berikan value, saya langsung tekan Ctrl Shift seperti ini, saya naikkan nilainya, maka akan semakin terang. Nah, angka ini mengatur intensitas cahayanya gitu. Seperti halnya kalau kalian di emission ataupun di lighting, ada juga kan point, kemudian ini power. Ini kan kalau si point ini tulisannya power ya, jadi mengeluarkan cahaya. Kalau kita menggunakan emission, kurang lebih ya strength jadinya. Tapi efeknya hampir sama sih, memberikan cahaya gitu. Cahaya ini hanya bisa kalian lihat pantulannya ketika kalian menggunakan cycles, misalnya ini. Kalau di EV sayangnya masih belum bisa gitu. EV itu masih belum support pantulan cahaya, kecuali di Blender 4.2 kalau nggak salah. Kita coba lihat ya. Nah, yang ini juga cuman pantulannya itu, pantulan objeknya doang, kan pantulan cahaya. Jadi cahayanya memang menyebar ke sini, tapi tidak dipantulkan kembali gitu, seperti di cycles seperti ini. Ini kan menyebar halus gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan value. Value fungsinya banyak. Kita akan bahas dulu tekstur koordinat. Kalau kalian perhatikan, di sini terdapat warna, yang ini yang cerah, di sini cerah, di sini lumayan gelap ya. Ini adalah semacam seperti distribusi atau gradasi gitu. Dari sini tuh 0, ke sini 1, ke sini 1, ke sini 1. Intinya nilai ini pasti kecil lah 0. Walaupun kalian bisa lihat di sini juga di objek, si titik koordinatnya itu digeser ke tengah sini. Nah, apa itu ya? Kita bisa bermain-main dengan value. Misal separate XYZ atau separate RGB untuk memperlihatkan suatu separate color. Nah, terus bisa ya, kita perlu ini dulu emission untuk menangkap colornya ya. Berarti harus pakai ini vector mask. Kita gunakan multiply ini 1. Nah, seperti ini. Seperti yang kalian lihat di sini ada warna merah yang mewakili warna atau sumbu X gitu. Dari sini hitam, di sini bercahaya ataupun warnanya sangat terang gitu. Nah, warna ini dipengaruhi oleh value. Ya, mungkin kalian sudah paham sampai detail sananya. Value
mengatur salah satu fungsinya mengatur ukuran skala dari sebuah tekstur. Misal kita atau saya akan tunjukkan contoh noise tekstur seperti ini. Ini kan normalnya seperti ini ya. Ketika kalian naikkan multiply ini, maka akan terlihat seperti terhimpit gitulah. Sebenarnya ini bukan terhimpit, tapi objek kitanya yang kecil, tapi memiliki dimensi yang atau apa ya? Ya tapi ruangannya yang besar itu. Sama halnya seperti kalian melihat sebuah denah ataupun rumah dari view atas, kemudian kalian zoom ke atas, jadi agak menjauh gitu ya. Si rumahnya akan terlihat lebih kecil, tapi areanya akan lebih terlihat. Jadi ketika kalian naikkan si scale-nya, bukan berarti teksturnya mengecil, hanya saja medium ataupun objek yang kita gunakan itu kurang besar untuk memperlihatkan semua teksturnya gitu. Ini satu saja. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa si value ini mengatur ukuran dari tekstur gitu. Kita lihat ke contoh yang lain. Mungkin nanti akan saya buat sebuah semacam contoh kasus lah, atau apalah itulah. Value itu kan 0 dan 1. Value juga bisa digunakan sebagai masking gitu. Kalau kalian sering menggunakan Photoshop, mungkin tahu masking ya. Ada ketika halnya kalian menggunakan layer ataupun menggunakan warna hitam putih, ketika kalian timpa dengan layer yang modenya color, nanti akan memberikan warna dan menyesuaikan intensitas warna tersebut dengan hitam putih di bawahnya gitu. Dari sisi lain kita juga bisa menggunakan si value ini sebagai masking gitu. Misal saya akan gunakan saja yang simple, separate XYZ seperti ini. Ini kalau tidak salah sudah dibahas ya di video sebelumnya. Kemudian saya akan gunakan math node greater than seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan mix color. Ini karena saya bilang ini bisa menjadi masking, jadi akan saya simpan di sini di faktor seperti ini. Ketika saya ubah si warna pada input A dan B, misalnya biru, ini merah seperti ini, atau kuning lah, hijau lah seperti ini. Ya terserah si warna apa juga terserah. Nah, kalau kalian perhatikan, ini hitam, ini putih. Warna biru mengisi area yang warna hitam, warna hijau mengisi area yang warna putih. Tapi kalau kalian lihat dari susunan ininya, jadi kan hitam itu 0 ya, dan putih itu 1. Jadi ini di atas, pasti yang A ini pasti akan mengisi yang 0 atau yang hitam, yang B akan mengisi yang putih ataupun yang 1 gitu. Intinya yang lebih tinggi gitu value-nya. Dan ini juga kita bisa atur lagi, bisa menggunakan color ramp gitu, color ramp. Misal saya ingin si warna putih hitamnya itu lebih mendominasi gitu. Kalau kita perhatikan di sini kan di sini kurang terlihat. Oh ini color bukan alpha. Nah ini si warna hitam dan putihnya saling mencari ataupun memakan tempat ya. Tapi ini juga dipengaruhi oleh ini sih, oleh mode ini ya, blending modenya. Misal darken atau multiply atau lain-lainnya akan mengubah ininya si modenya, itu sudah jelas sih. Kita mix saja. Apa lagi ya? Value juga akan mengatur fungsi dari height atau bump.
Misal diffuse tekstur, jadi diffuse gitu ya, ini. Kemudian saya tambahkan noise tekstur. Saya juga tambahkan bump. Ini ke height-nya. Normal ke normal. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah terlihat sebuah tampilan. Ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Atau ya height lah. Nah, di sini kan di noise texture itu ada warna hitam dan putih yang mengatur ya tinggi dan ininya. Kita bisa atur si distribusinya juga menggunakan color ramp tadi. Misalnya ke sini jadi seperti ini. Ini ke sini. Jadi value itu sangat sangat berfungsi ketika kalian paham bagaimana menggunakan value gitu. Dalam satu waktu, value itu bisa lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 0. Itu bisa kalian contohkan atau coba saja menggunakan ini, misalnya math node. Kemudian kita subtract saja biar agak ke tengah seperti ini. Kemudian kita tahu. Ada tukang longsok ya teman-teman. Ya semoga kalian yang bekerja bisa mendapatkan pekerjaan yang layak lah ya. Soalnya di tahun-tahun sekarang pekerjaan tuh lumayan brutal gitu. Saya juga masih nyari. Oke, lanjut. Ini kan bisa terlihat di sini hitam semuanya. Kalau yang tadi saya katakan itu kan hitam itu 0, tapi sebenarnya bisa saja si hitam ini lebih kecil daripada 0 gitu. Misal -1 ataupun -0,5 gitu. Bisa kita buktikan dengan cara duplikat ini subtract dan kita gunakan absolute. Nah, yang tengah ini yang hitam ini bukan -1 tapi 0 ya, karena absolute itu kan kalau kalian belajar matematika membuat semua nilai yang minus menjadi positif. Berarti semua nilai yang di bawah 0 itu menjadi positif semua gitu. Misal -0,1 itu menjadi 0,1 gitu. Atau juga kalian bisa gunakan map range dan mengambil nilai paling kecilnya sampai -0,5 untuk diubah menjadi menjadi 1. Nah, seperti ini. Banyak cara kita untuk mengontrol value itu agar mendapatkan hasil yang diinginkan lah. Salah satunya tadi kan mengatur ukuran si tekstur, menjadikan sebagai alat masking untuk tekstur. Misal saya ingin membuat atau menempatkan tekstur pada 2 area yang berbeda, mix color lagi. Color ini akan saya simpan di sini. Kemudian saya ingin menyimpan 2 tekstur yang berbeda pada 2 area yang berbeda. Misal ini Voronoi dan ini adalah noise. Di sini mungkin terlihat kurang jelas gitu ya, karena si Voronoi ini lumayan mendominasi. Tapi kita bisa atur menggunakan color ramp seperti ini dan kita berikan warna putihnya lebih banyak. Nah, ini adalah salah satu contoh masking di mana kita menempatkan tekstur pada area yang value-nya 1 gitu. Kita juga bisa menempatkan lebih banyak tekstur lagi, semisal gimana ya? Saya akan coba gunakan white noise lah. White noise tekstur ini, kemudian Voronoi, Voronoi tekstur seperti ini. Saya agak lupa cara pakainya. Kalau tidak salah seperti ini sih. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Nah,
sudah beres. Sudah, ternyata memang seperti ini ya. Ini scale-nya saya akan ubah menjadi misal ya 2 lah, atau 3 gitu ya, 3. Kemudian di sini kan ada beberapa petak dengan value yang berbeda. Jadi kita bisa gunakan berbagai macam tekstur. Misal wave tekstur. Kemudian ada tekstur apa lagi ya? Tekstur. Oh ya, magic kalau salah. Nah ini magic tekstur. Kita coba akan gunakan masukkan tekstur ini pada petak-petak yang berbeda gitu. Misal kita akan coba masukkan ini dulu, ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini noise ya, kemudian wave. Nah, kita akan gunakan operasi yaitu less than, misal less than T. Oke, saya akan coba berikan kalian pemahaman dulu. Di sini kan nilai itu atau value itu 0 sampai 5, 0 sampai 1. Kemudian saya menggunakan operator less than untuk merintahkan Blender agar menempatkan noise tekstur ataupun tekstur yang berada di node A berada pada petak yang value-nya di bawah dari 0,5. Kalau saya turunkan, maka akan sedikit menghilang. Ya, si noise teksturnya kan di atas, jadi ya begitulah. Saya agak lupa. Ini kan lebih kecil dari, kita coba seperti ini. Nah, kan ini kan putih ya, sudah pasti nilainya lumayan tinggi. Jadi ketika kita gunakan less than, semua nilai yang tinggi itu ataupun yang lebih besar dari 0,6 itu akan dibuat hitam gitu. Sehingga hitam kan ada di atas, jadi si noise itu akan terlihat di area yang ini. Seperti itu. Seperti inilah. Kita coba setting dulu. Kemudian saya akan tambahkan lagi tekstur yang berbeda. Ini duplikat saja. Ini duplikat juga. Ini ke sini. Kemudian magic tekstur ke sini. Seperti ini. Dan kita gunakan operasi yang berbeda. Misal ini adalah greater than. Nah, sekarang kita sudah menempatkan 3 tekstur yang berbeda. Jadi nilai yang lebih besar daripada 7 akan diisi oleh magic tekstur. Nilai yang lebih kecil daripada 4 akan diisi oleh noise. Nah, di antara 4 dan 7 itu kan ada nilai 0,5 sampai 0,6. Itu akan diisi oleh wave texture. Kalian bisa isi lagi sih. Jadi dengan cara ya kita bisa gunakan glitter dan juga sih. Ini kita misal ini saya turunkan lagi lah 0,3 misal agar memberikan sedikit ruang. Ini 0,6 seperti ini. Ini saya duplikat lagi. Salah. Ini ke sini. Saya duplikat lagi. Dan ini saya isi ini apa ini? Ini Voronoi. Dan greater than ke sini. Nah, noise tekstur ada, wave tekstur ada, magic tekstur ada, Voronoi tekstur ada. Jadi kita memasukkan 4 tekstur yang berbeda dengan cara menggunakan teknik masking. Maskingnya itu kita spesifik. Jika nilainya dikasih value-nya lebih kecil dari 0,3, maka noise tekstur akan terlihat. Jika nilainya lebih besar dari 0,6, maka akan magic tekstur yang akan terlihat. Jika nilainya
di antara 0,4 sampai 0,5 ataupun 0,311 sampai 0,599, maka wave tekstur akan yang terlihat. Jika nilainya lebih besar dari 0,8, Voronoi tekstur yang akan terlihat. Jadi logika kalian harus lumayan tinggi ya di sini ketika kalian bermain-main dengan nodes. Seharusnya ini saya buat lebih luas agar lebih mudah ininya. Kita fokus saja pada ini. Jadi oke, seperti ini. Ini akan saya sembunyikan saja, ini juga saya sembunyikan. Kita fokus semuanya pada ini. Ayo. Nah, ini ganggu ya, tapi ya udah. Oke, lanjut. Ini adalah contoh sederhana bagaimana kalian melakukan masking menggunakan value. Jadi lumayan ribet lah si per nodes dan ini itu. Tapi kalau bisa kalian lumayan lah. Kemudian kita akan kembali ke ini, ke spread XYZ ataupun ke tekstur koordinat. Sebenarnya ini pernah saya bahas, tapi ya sudahlah. Tadi kan terlihat si tekstur itu ada warna, ada value. Warna itu mewakili koordinat, value itu ataupun intensitas warnanya itu mewakili ya semacam inilah luasnya gitu lah. Ataupun kalian bisa gunakan kata yang lain yang lebih bisa menggambarkan gitu. Kadang kan value ini kita juga bisa membuat tekstur koordinat kita sendiri gitu. Misal kita gunakan gradient tekstur. Gradient tekstur ini kan ada ya ada apa sih namanya? Spherical, ada ini spherical. Dan ada juga radial. Nah, ini salah satu tekstur yang bisa kalian buat sendiri dengan mudah gitu. Karena ini kan kita punya sumbu yang melingkar seperti ini kan, dan kita juga punya sumbu yang menjauh gitu atau distance gitu. Kita coba buat misal combine XYZ seperti ini, dan kita tambahkan vector math. Kita gunakan distance atau scale gitu, length misalnya ini, length ke sumbu sumbu Y. Nah, sumbu Z tidak ada karena saya tidak tahu ya kalau sudah melingkar seperti ini kemana lagi si ininya si sumbunya gitu. Kita coba masukkan vektor atau noise tekstur. Dan di sini kita sudah membuat tekstur. Walaupun nah ini sudah terlihat. Ini juga kita bisa atur si value-nya. Kita bisa gunakan mapping. Mapping itu yang mengatur ininya ya, yang mengatur lebih detailnya. Kalau mapping itu lebih simpel sebenarnya. Kalau lebih detail itu kalian menggunakan vector math ini. Kita bisa scale di sumbu Y, sumbu X agar lebih detail gitu. Ini agar lebih terlihat si patternnya. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh kalian membuat tekstur koordinat kalian sendiri menggunakan value. Apalagi ya? Displacement. Displacement itu kan kalau kalian gunakan modifier biasa, misal ya. Tapi untuk melakukan displacement kita butuh ini sih, kita butuh subsurf. Ini kita gunakan symbol saja. Kita gunakan cycles juga. Kalau kalian menggunakan EV di 4.2 seharusnya bisa sih, soalnya displacement di 4.2 tuh EV sudah bisa gitu. Kalau 4.1 ke bawah EV masih belum bisa. Kemudian supported kita ubah menjadi eksperimental, sehingga adaptive sampling terlihat. Untuk dicing-nya itu saya buat
seperti itu. Ini kan seperti ini, kemudian saya tambahkan shading, setelah itu displacement, kita berikan height-nya kita berikan tekstur noise misal. Ini kan sekilas sudah terlihat apa-apa ya, karena saya belum atur di teksturnya. Tekstur kita ubah dari settings, ubah dari bump only menjadi displacement only, seperti ini. Jadi tekstur atau value juga mengatur bagaimana atau seberapa intens displacement itu terjadi. Kalau kalian lihat di misal displacement modifier, ketika kalian menggunakan displace, kemudian new, kemudian kalian klik ini, kalian kan akan melihat di sini ada image or movie. Ketika kalian klik clouds, juga ini kan terlihat seperti noise dan warna hitam dan putih itu. Ini adalah value-value-nya yang mengatur bagaimana si perpindahan vertex-nya gitu. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian atur misalnya mid levelnya kalian ubah menjadi 0 gitu, 0,5, tapi di noise nya kita tambahkan dulu as node, kemudian subtract. Setelah itu di subtract, kemudian di multiply, seperti ini. Tapi akan lebih bagus kalau kalian menggunakan color seperti ini, karena color itu mengandung informasi warna-warna. Dan seperti yang perlihatkan tadi ya, ketika kalian menggunakan tekstur koordinat kan terlihat warna-warna yang berbeda. Dan ini adalah perpaduan dari warna RGB gitu, warna merah, hijau, ya benar, warna hijau, merah, hijau dan biru, atau sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z gitu. Jadi gunakan saja ini noise texture karena ini ada warna-warnanya. Kalau kalian separate RGB juga atau XYZ terlihat nanti kemana sumbu-sumbunya gitu, atau intensitas dari sumbunya gitu. Mungkin kata-kata yang saya gunakan itu kurang tepat karena bahasa Indonesia saya 7. Nanti akan saya perlengkap lagi lah vocabulary dari bahasa Indonesia pakai vocabulary ya. Vocabulary udah bahasa Inggris. Apalagi ya yang bisa dibahas menggunakan tentang value di tekstur itu banyak sebenarnya. Mungkin sekian sajalah untuk pembahasan selanjutnya. Kita akan bahas value di geometry nodes karena kurang lebih sama sih, tapi value di geometry nodes itu lebih ke, kita bahas dulu ya. Mungkin akan saya bahas menggunakan contoh-contoh modeling. Jadi sekian saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf ya, saya kurang sering upload karena motivasi saya untuk membuat video itu sangat susah didapatkan gitu. Walaupun niat saya pada awal itu untuk membantu teman saya untuk belajar 3D, karena menurut teman saya 3D itu agak sulit belajar. Sebenarnya gini ya teman-teman, 3D itu sangat luas, ada modeling, ada texturing, ada animating gitu. Dan memang jika kalian memilih karir kalian ataupun ingin menjadi seorang 3D artist, tanggung jawab kalian itu sangat besar gitu. Kalian harus bisa belajar modeling, kalian harus bisa belajar rigging, kalian harus bisa texturing, animating. Jadi hampir semua cabang kemampuan yang ada di 3D itu harus kalian bisa kuasai. Selain itu juga ketika kalian belajar modeling, kalian harus tahu anatomi tubuh. Kalian harus bisa apa lagi ya? Mengatur topologi yang bagus, karena kan topologi itu juga
mempengaruhi bagaimana rig akhir pada rignya gitu. Kalau topologi kalian jelek, nanti kalian menggunakan rig yang bagus pun si distribusi vertexnya juga ataupun deformation-nya juga akan agak jelek gitu. Apalagi ya, tekstur juga kan seperti yang kalian lihat tadi, banyak nodes yang harus kalian hafalkan, bagaimana dari input dan outputnya seperti apa, logika dari nodesnya nanti seperti apa, dan efek-efeknya yang akan bisa diberikan seperti apa. Banyak juga ininya komputasi dan perhitungan matematisnya gitu. Jadi 3D itu lumayan susah memang, tapi menggunakan 3D kalian juga kan bisa berimajinasi gitu. Kalian bisa melampiaskan imajinasi kalian. Kalian bisa membuat waifu kalian jadi nyata. Atau setidaknya membuat animasi-animasi dari karakter yang sudah ada gitu. Sebenarnya menurut mentor saya, cabang 3D yang paling mudah itu adalah animasi. Jadi kalau kalian bosan ataupun menyerah dengan modeling, cobalah animasi gitu. Walaupun pada akhirnya juga kalian ingin bisa membuat model kalian sendiri gitu. Nah, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan, tapi ya nanti itu akan melenceng dari tema channel saya gitu. Tapi ya intinya terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di pembahasan ataupun tutorial selanjutnya.